Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini, Minggu tanggal 19 Januari 2025. Betapa baiknya Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman, dan ditolong Tuhan sehingga apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih setiamu kami masih hidup hari ini dan dapat beribadah. Puji Tuhan, hormat Tuhan, mulia Tuhan, agung Tuhan. Hari ini kami mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena anugerah-Mu, kuasa darah-Mu, kami mohon belas kasihan. Ya Tuhan Yesus, dan kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami rindu, haus dan lapar mempelajari firman-Mu dan menjadi pelakunya. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita mau mempelajari firman Tuhan mengenai para pendoa. Tujuannya agar mengapresiasi, menguatkan para pendoa yang setia, dan mengajak, menghimbau saudara semua kita di tahun 2025 dan seterusnya untuk lebih rajin, lebih tekun berdoa. Kita akan buka dari kitab Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan dari terjemahan baru, sesudah itu dari firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulisnya di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayangannya sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Terjemahan firman Allah yang hidup dari Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Dia, sering berbicara mengenai Dia di antara mereka sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ia mempunyai sebuah buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan Dia dan yang selalu menghormati Dia. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajiban atau mengabdi kepadanya. Maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Saudara-saudara, Maleakhi 3 ayat 16 dan 18 ini berbicara dengan gamblang bahwa kita harus jadi orang benar. Kita harus setia melayani Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan atau hormat pada Tuhan. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan dan sering berbicara tentu yang baik, yang positif mengenai Tuhan, mengenai perbuatan Tuhan dalam hidup kita, pengalaman dengan Tuhan secara otentik. Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak orang menjadi percaya dan sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan karena Ia adalah juru selamat. Mengasihi Tuhan, taat, mengenal kewajiban, mengabdi kepadanya, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup hormat atau takut akan Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup hormat takut akan Tuhan? Alkitab mengajarkan kepada kita, satu, percaya kepada Tuhan yang kita kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melakukan perintahnya. Sebab kalau kita hanya percaya tapi tidak taat melakukan perintahnya, Alkitab dengan jelas mengatakan murka Allah tetap. Yohanes 3 ayat 36. Alkitab juga mengajarkan kita bahwa keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan waktu seorang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik, amal dan jariah, tidak. Karena sebaik-baiknya manusia pasti tidak sempurna, pasti ada dosanya. Keselamatan itu semata-mata hanya karena pemberian gratis Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajar, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tentu kepada Tuhan. Kerjakan. Itu tindakan. Itu praktek. Itu kelakuan. Itu bicara kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita ini masih terdiri dari darah dan daging. Kita ini masih sering jatuh dalam kelemahan, dosa, pelanggaran, kekerasan hati,
penundaan untuk taat, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu iman yang bertumbuh, karakter yang tambah hari tambah diproses sehingga tambah mencerminkan karakter Tuhan. Hikmat kebijaksanaan menjalani kehidupan karena sudah banyak pengalaman bersama Tuhan membuat seseorang mampu dengan otentik bercerita kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang besar, yang banyak, yang luar biasa yang dia alami. Itu semua hanya bisa kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan dimaksudkan dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Karena roh ingin melakukan firman, tetapi tubuh kedagingan penuh dengan kelemahan." Alkitab juga mengajarkan kepada kita dari 1 Korintus 15 ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58. "Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan punya intimasi dengan Tuhan, punya kedekatan yang kuat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam puasa, dalam melakukan firman Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, walaupun ada badai kehidupan, walaupun kita sepertinya berjalan dalam padang gurun, kering, panas, gersang, kalau malam dingin, situasinya ekstrim begitu. Dan bisa tidak goyah, tetap teguh, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Gak jadi lemah, gak jadi mandek, gak selalu hidup dalam luka-luka batin. Tetap giat dalam pekerjaan Tuhan kalau memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tanpa persekutuan dengan Tuhan yang kuat, kita gak mampu berdiri teguh. Gak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Hanya karena persekutuan dengan Tuhan, seseorang bisa mampu berdiri teguh, tidak goyah. Di tengah keadaan sangat sulit sekalipun. Di tengah doa yang belum dijawab atau Tuhan katakan tidak, untuk bisa berdiri dengan iman yang teguh bahwa segala sesuatu jerih payah kita tidak sia-sia, itu punya iman yang teguh kalau memiliki persekutuan dengan Tuhan yang teguh di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, di dalam puasa, dan melakukan firman Tuhan. Ibadah yang murni, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita kudus dan benar dalam segala aspeknya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup luar biasa sekali dicatat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, Rasul Paulus mencatat ini ya, dengan ilham Roh Kudus tentunya. Karena kemenangan pasti datang. Wow, itu iman. Karena kemenangan
pasti datang. Maka berdirilah dengan teguh, tetap serta lakukanlah selalu pekerjaan Tuhan. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan, karena saudara tahu bahwa dengan adanya kebangkitan, ini bicara mengenai kebangkitan Kristus, kuasa Tuhan yang mengatasi segala ketidakmungkinan, kemustahilan. Apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Haleluya. Paulus bukan cuma bicara, tapi dia mengalaminya dalam kehidupan. Kita sudah mempelajari kitab Kisah Para Rasul Roma, bagaimana penderitaan fisik dan rohani karena Kristus Paulus harus alami sampai dia mati sebagai martir. Dia bilang, karena kemenangan pasti datang. Sebab itu kita harus berdiri teguh. Kita harus selalu melakukan segala pekerjaan Tuhan. Karena ada kebangkitan Kristus, ada hari esok. Kita tidak perlu gentar. Ada hari esok, ada masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tetap lakukan yang kita harus lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan apapun menggoyahkan keyakinan kita. Bertahanlah. Wow. Sekali lagi, ini semua bisa kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, jangan berhenti kita berdoa. Di tahun yang baru ini, bahkan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas doa kita. Doa sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan, bukan sambil mengerjakan yang lain. Mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan untuk mampu berdiri teguh tidak goyah, mampu untuk bertahan, mampu untuk bangkit, melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat. Di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan yang sempurna. Damai sejahtera yang melampaui segala situasi dan kondisi. Karena hidup kita, hidup orang benar dikatakan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya atau iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pengalaman hidup sulit yang dilewati dengan Tuhan. Jadi mari saudara, membaca firman, mendengar firman setiap hari itu harus kita lakukan. Kalau tidak, gak mungkin saudara. Mencari hadirat Tuhan itu memuji, menyembah, berdoa, mempraktekkan firman yang kita baca dengan tekun. Ada penghiburan bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan hidup hormat kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan ada pengampunan dosa. Kita semua perlu diampuni Tuhan setiap hari, bukan? Kita semua belum sempurna, sedang dalam proses. Di dalam hadirat Tuhan ada kemampuan juga untuk mengampuni dosa kesalahan orang lain, sehingga kita bisa melakukan firman. Kita diproses untuk tambah hari tambah benar. Kalau bukan karena Tuhan, mana mungkin kita bisa mengampuni orang yang menyakitkan kita berulang-ulang. Sehingga dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pemulihan rohani, pemulihan jasmani, itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Luka-luka batin itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau disembuhkan, dipulihkan.
Jadi manusia yang sehat rohani dan sehat jasmani. Ayo, mari kita kuat di dalam berdoa mencari hadirat Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan. Kita akan kuat secara pribadi. Dan kita akan dimampukan Tuhan bersyafaat bagi keluarga besar. Orang-orang yang memerlukan Tuhan. Banyak orang memerlukan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa membantu dengan uang, dengan tenaga, tetapi kita bisa berdoa. Di hadirat Tuhan ada mujizat. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di hadirat Tuhan ada pertolongan. Di hadirat Tuhan ada hikmat kebijaksanaan. Sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Apa yang harus segera dilakukan, apa yang ditunda. Apa yang harus stop dilakukan, penguasaan diri, dan mampu menghasilkan buah pertobatan, buah roh. Itu semua hanya ada di hadirat Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan Yesus berkata, rohmu rindu melakukan firman, tetapi tubuhmu lemah. Kita akan semakin kuat kalau kita sungguh-sungguh dikuasai oleh hadirat Tuhan. Dengan berdoa kita dapat bersyukur. Dengan berdoa kita dapat kuat di tengah keadaan sulit. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang dimaksud hidup di sini bukan hidup hanya napas, tetapi hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang berkualitas. Hidup yang berguna bagi banyak orang, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Itu kerinduan orang percaya, kita semua. Untuk apa hidup? Kalau hidup mempermalukan Tuhan. Kalau hidup menghina nama Tuhan. Kalau hidup gak berguna bagi orang. Ngerepotin orang aja, nyusahin orang. Mari saudara. Kalau saya dan saudara kita ingin hidup kita di 2025 dan selanjutnya ini disertai, dilawati, diberkati Tuhan dengan segala mujizatnya, mari kita lebih sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan setiap hari. Gereja sudah memfasilitasinya, jam doa online jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Secara hybrid hari Jumat, selama ini 2 minggu sekali, jam yang sama. Mari untuk yang belum setia, belum ambil bagian. Efesus 6 ayat 8 katakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Upah yang setimpal. Apa sih yang berbuat baik ini? Mencari hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukannya. Maka ia akan menerima balasan dari Tuhan. Upah yang setimpal. Wow, luar biasa. Benar firman Tuhan bilang, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Apakah sulit untuk kita mengambil waktu 1 jam saja untuk mencari Tuhan dalam doa? Ayo saudara, jangan tertinggal. Mari tambah giat. Yang sudah ikut jadi pendoa, lebih giat, lebih sungguh-sungguh, lebih fokus, ya. Lebih sungguh-sungguh. Tuhan tahu kalau kita doa atau nggak doa, atau sambilan. Mari fokuskan waktu, atur waktu. Hidup di akhir zaman ini semakin sulit. Tantangan semakin bertambah. Kita diperingatkan untuk waspada, selalu waspada, berjaga-jaga. Karena di sekeliling kita ada iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang lemah dalam iman percayanya. Orang yang loyo, yang tidak kuat di dalam
persekutuan dengan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Yang menjadi mangsa iblis yaitu orang yang tidak berjaga-jaga di dalam doa, saudara. Mazmur 32 ayat 6, Mazmur 32 ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau, maksudnya Tuhan, dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar itu terjadi, kesusahan hidup, pencobaan, itu tidak melandanya. Ada pembedaan Tuhan antara orang yang berjaga-jaga dan tidak. Masalah sama, tapi orang yang berjaga-jaga, dia seperti siap payung, siap jas hujan waktu menghadapi hujan besar. Sehingga dia tidak kebasahan. Tetapi orang yang tidak sungguh berjaga dalam doa, ya sudah. Bisa kan ya dibayangkan. Hujan besar, tidak ada payung, tidak ada jas hujan, tidak ada tempat untuk berlindung. Padahal harus terus berjalan. Itu saudara. Itu perbedaannya. Masalah ada, sama banyaknya. Tapi ada perbedaan. Semoga saudara bisa menangkapnya dan memberi komitmen bahwa mau sungguh-sungguh berjaga di dalam doa. Ada banyak pencobaan yang harus kita hadapi. Dan untuk bisa menang melawan setiap pencobaan yang ada melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan. Berdoa, sungguh-sungguh berpuasa, mencari hadirat Tuhan, baca firman, dengar firman, lakukan sehingga ada proteksi perlindungan Tuhan. Itu sebabnya Yesus menegur Petrus di Taman Getsemani dan temannya yang lain di dalam Matius 26 ayat 40a sampai 41. Matius 26 ayat 40a sampai 41. Hei, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena muridnya tidur, rebahan. Sesungguhnya roh mereka itu mau doa, tetapi daging mereka lemah. Karena tidak berdoa, makanya muridnya tidak siap menghadapi pencobaan. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa, apa dikatakan Markus 14 ayat 50? Markus 14 ayat 50, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kenapa? Ketakutan. Tidak sanggup berdiri teguh, goyah imannya, goyah keyakinan, tidak sanggup bertahan. Sebab itu saudaraku, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, mari kuat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kuat di dalam doa, kuat di dalam puasa, kuat di dalam pembacaan firman dan mempraktekkannya setiap hari. Bila orang saleh berdoa, Tuhan akan meluputkan mereka dari berbagai kesulitan atau pencobaan. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh, orang yang diampuni dosanya, orang yang dibenarkan Tuhan, itu berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara, satu-satunya langkah agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, sekali lagi, adalah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Berdoa. Sebab di dalam doa terkandung kuasa Tuhan yang dahsyat, dapat
meluputkan orang percaya dari malapetaka, dari kelemahan, dari ketidaksanggupan, menjadi keberanian, kekuatan baru, perlindungan, proteksi Tuhan, iman yang kuat. Tetap bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mati maupun hidup di dalam tangan Tuhan. Ada jaminan perlindungan Tuhan ketika kita tekun dalam berdoa. Kolose 4 ayat 2 janji Tuhan. Kolose 4 ayat 2. Imani, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil apa? Mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur walaupun keadaan sulit kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur di dalam tengah badai kehidupan pun kalau iman kita kuat karena Tuhan. Bertekun dalam doa artinya senantiasa berdoa dengan disiplin yang tinggi. Tidak peduli ada masalah atau tidak, capek atau sibuk dan sebagainya, tetap berdoa. Tuhan tolong kita semua dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua jadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan kami mempelajari firman. Kami sungguh-sungguh ingin mempraktekkannya. Tuhan tolong semua kami yang mendengarkannya, kami jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan bagi kita, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus setiap hari, memampukan kita hidup benar, hidup kudus, dan menjadi pelaku firman. Maka kita akan alami penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.